dia majikan sama anak buah sama katanya. Pantesan dia masih Islam, teman-teman. Wahid, coba dengerin Wahid. Coba ya, saya mau coba ajarin nih. Saya mau coba mendidik orang Islam karena orang Islam ini kepalanya sering dibenturin ke ubin, jadinya gilanya sudah tingkat dewa. Dengerin saya. Jadi bang ada Tenang Wahid, tenang. Kamu mau saya ajarin biar kamu ngerti, tenang. Biar kita nggak debat kusir. Coba kamu dengarkan omongan saya, simak ya. Ya. Tuhan itu kosakata bahasa Indonesia. Setuju nggak kamu? Setuju. Oke. Kata itu tidak ada dalam Al-Quran karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Lalu kata yang sering kita baca Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ilah atau Rabb. Ilahun. Oke. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Jadi menurut ayat ini ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Setuju? Nah, berarti berangkat dari ayat ini, maka definisi Tuhan atau definisi ilah itu apa? Tuhan itu dalam definisinya menurut pemahaman saya. Jangan menurut pemahaman Anda, menurut Al-Quran. Kalau menurut pemahaman Anda kita debat kusir. Masalahnya gini, antara Tuhan yang dimaksud dengan Al-Quran dengan Tuhan pada definisi Indonesia berbeda jadinya. Betul, saya setuju. Itu karena Tuhan menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu sesembahan, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap lebih mulia, sesuatu yang dianggap lebih mempunyai kekuatan. Oke, apakah kita sedang membahas definisi dalam bahasa Indonesia? Kan tadi definisinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bang, dengarkan ya Bang Wahid. Gini Bang Wahid, KBBI itu belum ada, Al-Quran sudah ada, setuju? Setuju. Jadi jangan kamu mengukur Al-Quran menurut KBBI. Kamu harus mengukur Al-Quran berdasarkan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kata itu adalah kata ilah. Ilah, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat ini, berarti pengertian ilah itu apa? Pengertian ilah itu adalah sesembahan. Oke, sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan dirinya, betul? Benar, nah itu. Nah, sekarang begini, ada orang yang membuat hawa nafsu sebagai ilahnya. Artinya ada orang yang membuat hawa nafsunya itu adalah sesuatu yang mengendalikan hidup dia. Betul? Benar, ada. Nah, makanya saya bilang Bang, kalau kita mengikuti pengertian atau definisi di dalam Al-Quran, maka umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Kenapa? Karena umat muslim membuat Muhammad sebagai sosok yang mengatur, mengendalikan, mengontrol, membuat muslim itu takluk kepadanya. Ada. Iya, makanya saya bilang kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Adanya itu ada sebagian, ada yang tidak, ada sebagian. Oke. Kita mesti memang. Baik, sekarang begini Bang. Banyak. Sebagai muslim yang sejati, wajib nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad? Konteksnya apa? Kalau konteksnya patuh terhadap, jadi gini, ya, saya selaku pribadi taat kepada Muhammad itu atas dasar runutan dari Al-Quran dan hadisnya. Bang, sebelum dijelaskan, saya mau tanya sebentar, simple saya mau tanya. Muslim yang sejati menundukkan diri, membuat dirinya patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak.
Makanya saya bilang, Bang, kamu malu mendapati bahwa Muhammad itu ilahmu, Tuhanmu. Gimana? Ada perbedaan antara rasul, nabi, dan ilah tadi, Bang. Bang, pertanyaan saya itu Gak cuma ada simpel. bedanya. Pertanyaan saya itu cuma simpel. Coba dengerin. Anda sebagai seorang muslim, wajib nggak Anda taat sama Muhammad? Wajib dalam bentuk ibadah. Makanya saya bilang, Bang, Anda itu mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Bisa Ketika, jadi, tenang. Ketika seorang, tenang. Ketika seseorang membuat dirinya tahluk, taat, tunduk kepada iblis, maka seseorang itu telah menjadikan iblis itu sebagai ilahnya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa kamu berstandar ganda ketika kamu berbuat hal yang sama kepada Muhammad? Kami orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kami, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan kami. Karena kami membuat diri kami tahluk kepadanya. Kami wajib menaklukkan diri kami kepada Bapa Kan di berbeda surga. pendapat nggak masalah loh, Bang. Kenapa harus memaksakan? Ini bukan bicara soal beda pendapat, Wahid. Ini berbicara mengenai pengertian yang sesungguhnya. Apa standarnya sesungguhnya yang disampaikan Bang Edis dengan yang tidak sesungguhnya, Bang? Ada standarisasinya. Kan gitu. Kalian umat muslim terlalu latah mengatakan bahwa kalian tidak mempertuhan Muhammad. Kalian sudah didesain seperti robot untuk menolak mempertuhankan Muhammad, padahal kalian mempertuhan dia. Kenapa kalian menolak mengatakan mempertuhan Muhammad? Karena kalian pikir umat muslim mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Saya bilang tidak. Umat muslim tidak pernah mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Umat muslim mengangkat Muhammad sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Ini loh, dengar. Ada orang di dalam Al-Quran mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Mereka tidak pernah mengimani hawa nafsu sebagai sang pencipta. Sama seperti umat muslim. Umat muslim tidak pernah mengimani Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak pernah. Boro-boro sang pencipta. Makanya supaya kalian tidak salah paham dengan saya, umat muslim itu mengangkat Muhammad sebagai Tuhannya. Artinya umat muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya itu kepada Muhammad. Nggak sadar-sadar juga kalian. Beda konsep itu. Udah, kamu merokok saja sana. Pantesan kamu tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam.